Kelihatan semua ya? Kelihatan, Pak. Yo. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi yang kemarin sudah kita didiskusikan. Kemarin kita mendiskusikan mengenai bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan mikroteknik. Sekarang kita masuk ke metodenya. Jadi ada tahapan-tahapan untuk melakukan mikroteknik ya, seperti yang sudah diulas oleh Bu Reni di awal-awal. Yaitu kita di tahap pertama ada metode fiksasi. Nanti dilanjutkan dengan beberapa metode yang lainnya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang metode fiksasi dan fiksatifnya. Fiksatif itu agen atau bahan yang digunakan untuk proses fiksasi. Itu. Langsung saja. Seperti biasa nanti kalau ada pertanyaan kita langsung diskusi saja ya. Nah, ini tujuan utama fiksasi sudah saya ulas di beberapa pertemuan sebelumnya. Bahwasanya adalah untuk menggantikan semua komponen yang ada di dalam sel dengan suatu cairan khusus yang mana cairan tersebut akan menjaga kondisi sel tersebut agar tetap hidup. Jadi life like seperti hidup, seperti masih hidup. Padahal dia sudah mati selnya. Nah, kondisi seperti ini diharapkan nanti ketika sudah jadi sampel di objek preparat ya, itu dia akan menunjukkan wujud aslinya ketika dia masih fresh seperti itu. Ini ada dua metode yang diperkenalkan. Itu ada metode kimia dan metode fisika. Metode kimia itu berarti kita menggunakan bahan-bahan kimia dalam proses fiksasinya. Lalu kalau yang metode fiksasi fisika itu dia menggunakan suatu alat yang berfungsi untuk membuat suatu jaringan tersebut menjadi fiksatif ya. Jadi fix artinya dia ya mati cuman nggak rusak seperti itu. Lalu ini kombinasi yang bisa dipakai, jadi kombinasi antara fiksasi kimia dan fiksasi fisika. Yaitu itu bisa dikombinkan. Jadi di beberapa protokol sekarang itu sudah cenderung untuk mengkombinkan antara metode kimia dan fisika karena memang tingkat optimalitasnya itu lebih tinggi dibandingkan ketika kita hanya menggunakan senyawa kimia saja ataupun menggunakan alat fisik saja seperti itu. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, fokus mikroskop kita yaitu ada di LM sama IM. LM light microscope, IM itu elektron mikroskop. Ya. Jadi metode fiksasi ini bisa digunakan untuk pengamatan di light microscope ataupun elektron mikroskop seperti itu. Dan ini ada agen fixingnya atau fiksatifnya dan vehicle kendaraan. Artinya di sini kendaraan itu adalah pengantar proses fiksasi ini agar berhasil dan tidak mempengaruhi kondisi sel yang sebenarnya. Tuh, kalau di jurnal-jurnal disebutnya vehicle. Vehicle ini nanti bisa jadi buffer dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kita bahas fixing agent dulu. Jadi fixing agent itu oleh beberapa ilmuwan, ini ada Baker JR itu menyebutnya koagulan dan non koagulan. Kalau O'Brien ini menyebutnya aditif dan non aditif. Kalau Ruzin menyebutnya asam dan basa. Nih, jadi hampir sama karakteristiknya, artinya koagulan itu ya senyawa yang bersifat asam, kalau non koagulan berarti senyawa yang cenderung basa atau sifatnya non aditif atau aditif. Ini ya, jadi sama. Jadi yang disebut koagulan ya berarti dia cenderung ke senyawa asam. Kalau yang non koagulan ini senyawa yang non basa. Akan kita bahas lebih lanjut. Ini tiap fiksatifnya nanti karakternya seperti apa saja. Nah, ini bedanya antara fixing agent yang koagulan dan non koagulan. Yang koagulan itu seperti apa sih? Artinya ketika dia mampu bertemu dengan gugusan protein di dalam sel, maka dia akan mengkoagulasi atau mengendapkan, mempresipitasi ya, mempresipitasi protein, mengendapkan protein ini dalam suatu kondisi sel ya, sehingga protein yang diendapkan ini nanti bisa digantikan dengan air. Itu.
Tuh, contoh larutannya di sini ada etanol, metanol, aseton. Etanol, metanol, aseton. Lalu ada yang agen non koagulan, artinya dia memproses tanpa melakukan proses presipitasi. Jadi dia hanya membuat suatu crosslink ya. Jadi ikatan silang antar molekul yang ini nanti bertujuan untuk ya menstabilkan senyawa-senyawa yang ada di dalam sel itu tanpa adanya proses presipitat. Ini larutannya di sini contohnya ada aldehid sama osmium tetraoxide. Tuh, akan kita bahas satu persatu mulai dari yang belum. Ini penjelasan tentang vehicle dulu. Jadi vehicle ini usually-nya adalah solution buffer. Jadi larutan yang memang berfungsi untuk memproses agen fixation, jadi agen fiksasi itu agar dia berhasil optimal untuk melakukan proses fiksasinya terhadap organel-organel tertentu. Nah, di sini vehicle ini cenderung untuk memaintain si pH-nya, artinya dia akan menjaga kondisi pH-nya agar tetap stabil selama proses fiksasi gitu. Itu ya. Dan ada karakteristiknya macam-macam, tergantung jenis buffernya. Ini contohnya kalau misalkan kita ini ya, di sini contoh aja, ketika kita menggunakan agen fiksasi yang dia memiliki gugusan aldehid, maka dia akan bisa menggunakan buffer jenis tris ya, untuk dia meminimalisir proses fiksasinya, biar kerjanya si aldehid ini tidak terlalu keras. Jadi dia akan membentuk suatu ikatan namanya amina ini ya, gugus amina yang dia akan mengikat buffer tris tadi, yang nanti dia akan jadi terminal hidrolisisnya. Jadi suatu gugusan yang nanti dia akan mempermudah ketika dia mereplace air yang ada di dalam sel dengan agen fiksasi berikutnya. Itu. Nah, ini ada jenis-jenis karakter yang diperlukan agar suatu larutan nanti dia bisa jadi buffer. Ini range pH-nya harus tetap konstan ketika digunakan. Jadi tidak boleh dia langsung tinggi ataupun langsung rendah. Jadi bersifat menstabilkan pH. Lalu dia ini dipilih karena dia komponennya cocok dengan suatu fiksatif yang akan digunakan ataupun pewarna yang akan digunakan. Lalu dia termasuk mampu menjaga kondisi dari osmotik dari suatu sel sehingga dia tidak cenderung menggembung atau menyusut ketika nanti akan digunakan. Itu karena ada beberapa jenis buffer yang ketika digunakan itu dia akan mempengaruhi kondisi jenis sel, terutama beberapa organel sensitif seperti mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi itu sangat sensitif sekali terhadap beberapa jenis buffer, jadi buffernya harus benar-benar diperhatikan. Yang terakhir ini jelas ya, buffernya nggak boleh bersifat toksik terhadap sel. Kalau dia bersifat toksik, maka otomatis dia akan merusak sel, bahkan dia akan merubah susunan atau morfologi sel sehingga dia tidak tampak seperti aslinya. Itu. Jadi ini adalah kriteria-kriteria vehicle yang bisa digunakan. Nah, ini berbagai jenis fixing agent yang biasa digunakan untuk botanical specimen, jadi spesimen botani. Ada etanol, metanol, aseton, formaldehid, glutaraldehid, sama osmium tetraoxide. Yang di awal kita sudah mengkelompokkannya berdasarkan jenis koagulan dan non-koagulan, gitu ya. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari etanol dan metanol. Etanol dan metanol ini satu golongan, sama-sama gugusan alkohol ya, yang dia cenderung sangat mudah sekali dia ini ya mendenaturasi protein dan menggantikannya dengan air. Itu. Jadi kalau kalian pengamatan protein itu nggak bisa kalau pakai fiksatifnya etanol sama metanol, jelas akan rusak gugusan proteinnya. Maka dari itu untuk pemilihan fixing agent ini harus diperhatikan dengan spesimen yang akan kita amati seperti itu.
Lalu alkohol ini bisa digunakan untuk di pengamatan entah itu LM ataupun IM. Jadi entah itu mikroskop cahaya atau mikroskop elektron, ini bisa menggunakan fiksatif etanol-metanol jenis alkohol. Lalu dia sangat cocok sekali ketika kita akan melakukan pengamatan nukleus atau nuklear ya sini ya, nukleus dari sel. Kenapa? Karena etanol dan metanol ini dia mampu masuk ke dalam sel, cuman dia tidak akan mengganggu stabilitas dari nukleus, sehingga kromosom atau kromatin yang ada di dalam nukleus tetap terjaga. Seperti itu. Jadi cocok sekali untuk pengamatan bentuk-bentuk dari nukleus. Lalu di sini dia juga menjadi suatu komponen utama dari jenis fixative farmer. Jadi fixative farmer ini suatu fixatif yang memang dia digunakan sangat sering sekali untuk studi histologi, studi pengamatan tentang sel, entah itu sel tumbuhan atau hewan. Jadi biasanya pakai fixative farmer. Yang komponennya adalah etanol asam astat. Jadi gabungan antara etanol dan asam astat, yaitu perbandingan 3:1. Itu. Kenapa ini menggunakan gabungan asam astat dan etanol? Nanti harapannya etanol ini nanti mampu mengikat gugusan lemak ya yang ada di dalam sel, sehingga dengan bantuan asam astat ini dia sudah akan mampu menstabilkan ketika terjadi crosslink terhadap lipidnya ya, sehingga fixatif akan berjalan dengan maksimal atau optimal. Gitu. Etanol, metanol, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada akan saya lanjutkan ya. Lalu selanjutnya aseton. Nah, aseton ini sering banget dijumpai, terutama para cewek-cewek ya untuk bersihin cat kuku biasanya. Itu aseton ini apa itu namanya? Bisa digunakan sebagai agen fixing. Itu karena memang dia memiliki kecepatan presipitasi terhadap proteinnya yang sangat tinggi. Jadi dia mampu melakukan proses presipitasi sehingga dapat digantikannya dengan air. Plus dia akan bisa dijadikan sebagai agen dehidrasi. Nanti akan dibahas lebih lanjut di materi dehidrasi. Gitu. Karena dehidrasi ini salah satunya ya pakai aseton, itu juga bisa. Lalu dia juga bisa ini melarutkan lemak yang ada di dalam jaringan. Dan dia sangat cocok sekali untuk pengamatan immunofluorescence, gitu ya. Jadi kalau etanol metanol sama farmers fixing agent itu dia sangat cocok untuk studi sitologi, tapi kalau aseton ini cocok untuk studi immunofluorescence. Itu karena nanti aseton ini tidak akan mempengaruhi proses staining dari bioluminescence yang digunakan pada proses staining ya. Jadi dia tidak akan merusak itu sehingga dia cocok untuk pengamatan immunofluorescence gitu. Dan dia possible to maintain enzyme activity. Jadi dia juga cocok sekali untuk memaintain aktivitas enzim yang digunakan gitu. Aseton juga bisa digunakan sebagai agen dehidrasi. Nah, ini nanti akan dijelaskan di bab dehidrasi. Nah, ini terutama untuk metode embedding epoxy, resin epoxy ya. Dia tidak cocok untuk lilin parafin, karena memang parafin itu dia struktur molekulnya lebih besar dibandingkan dengan resin epoxy. Dia terdiri dari gugusan rantai hidrokarbon yang alifatik, sehingga dia sangat sukar untuk masuk ke dalam sel. Kalau misalkan pakai aseton, dia akan mengganggu proses penyisipan atau embedding dari si parafin. Itu makanya yang paling cocok ya pasangannya sama resin epoxy. Dan aseton ini dia bersifat volatil yang sangat tinggi dan flammable liquid. Jadi harus hati-hati ketika proses penggunaannya. Selanjutnya adalah asam asetat. Asam asetat itu dia bersifat non-koagulan ya. Jadi dia tidak mampu melakukan untuk presipitasi protein.
Jadi dia langsung akan mempengaruhi isi dari sel, sehingga akan mempengaruhi langsung si stabilitas dari sel. Gitu. Nah, ini karakteristiknya, acid doesn't react with protein. Dia tidak akan bereaksi dengan protein karena dia tidak bersifat koagulan. Gitu. Dan dia biasa sekali ini digunakan dengan pendamping etanol ya dalam studi sitologi. Jadi biasanya asam asetat ini penggunaannya di studi sitologi akan digabung dengan etanol. Karena kan si asam asetat sendiri itu tidak mampu mempresipitasi protein sehingga butuh agen yang mampu untuk mempresipitasi protein. Oke. Lanjut. Nah, ini formaldehid. Formaldehid atau biasa disebut formalin ini juga bisa digunakan sebagai agen fiksasi. Itu ya, karena dia memiliki kemampuan untuk mengikat jenis-jenis protein nitrogen ya. Karena kan si formaldehid ini dia memiliki gugus aldehid sehingga sangat mudah sekali dia membentuk ikatan dengan protein. Terutama ketika dia mengikat suatu asam amino basa yang dia akan membentuk suatu jembatan metilen gitu. Jadi gugus aldehidnya akan membentuk jembatan metilen dengan suatu asam amino yang ada di dalam sel, dan si apa itu namanya komponen yang lain itu akan membentuk crosslink sehingga akan mempercepat proses fiksasinya gitu. Nah ini untuk ukuran yang kecil ya dia akan sangat cepat sekali masuk ke dalam jaringan itu karena yaitu kemampuannya dia memiliki gugus aldehid ini yang dia akan membentuk suatu ikatan yang disebut jembatan metilen dengan asam amino itu. Lalu dia ini kalau di yang bagian sini intinya komponen fiksasi, agen fiksasi yang biasa digunakan karena selain dia memiliki stabilitas dan kecepatan dalam proses penetrasi ke dalam sel, nah dia ini juga sebagai agen fiksasi, itu karena kalau nggak hati-hati maka dia akan cenderung membentuk suatu senyawa yang tidak kita inginkan sehingga alhasil dia akan mengganggu. Nah, senyawa ini itu nanti dia akan mengganggu proses pengamatan sehingga selnya akan cenderung rusak, gitu ya. Jadi komposisinya itu benar-benar perlu diperhatikan pemakaian si formalin ini. Gitu. Next. Selanjutnya adalah glutaraldehid. Glutaraldehid ini sama sih 11-12 seperti formalin, sama-sama memiliki gugus aldehid sehingga kemampuan penetrasinya sangat cepat. Cuman glutaraldehid ini lebih dipilih dibandingkan dengan formalin karena dia mampu digunakan di studi ultrastruktur. Jadi struktur yang sangat-sangat mikro itu sangat cocok sekali ketika kita menggunakan ini ya fiksatif glutaraldehid. Ini sangat cocok sekali untuk pengamatan struktur yang mikro itu. Ya, yang kedua ini yang pertama ini dia akan membentuk jembatan metilen sama karena yaitu gara-gara gugus aldehidnya. Lalu dia akan efisien membentuk ikatan silang terhadap protein ini ya dibandingkan dengan formaldehid. Nah, ini glutaraldehid ini sangat lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan formaldehid. Tapi ya balik lagi sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan kita adanya formaldehid ya nggak masalah sebenarnya. Gitu. Dan ini untuk pengamatan immunofluorescence juga bisa ya. Ini menggunakan glutaraldehid. Tuh.
Oke, next. Osmium tetraoxide. Nah, ini osmium tetraoxide ini cukup mahal di pasaran. Jadi sangat jarang sekali digunakan kalau enggak kita pengamatan di mikroskop elektron. Jadi kalau pakai mikroskop elektron baru nih agen fixing osmium tetraoxide yang dipakai. Tapi kalau LM ya sebaiknya nggak usah lah pakai ini PSO4 gitu. Selain itu, kenapa dia sangat mahal? Karena dia lebih efektif dan karakteristiknya si osmium tetraoxide ini dia banyak sekali gugusan elektron yang ada di dalam dirinya. Jadi banyak sekali potensi elektron bebas yang bisa dikeluarkan sehingga dia akan mampu berikatan dengan staining yang cocok untuk pengamatan mikroskop elektron itu. Terutama mikroskop elektron fase kontras yang hitam putih itu sangat cocok sekali. Jadi kalau pengamatan hitam putih itu akan sangat jelas sekali. Itu. Oke. Yang lain-lain hampir sama seperti yang sebelum-sebelumnya karakternya. Next. Nah, ini adalah sebenarnya aplikasi dari apa itu namanya? Beberapa fixing agent itu bisa dikombine antara fixing agent satu dengan fixing agent yang lain, tapi disesuaikan juga alat yang akan kita gunakan, apakah mikroskop elektron atau mikroskop light atau cahaya. Tuh, misalkan ketika kita pengamatan dengan mikroskop cahaya, kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, bisa kita combine-kan antara formaldehid sama glutaraldehid sebagai agen fiksasi primernya. Sehingga diharapkan dari gabungan dari formaldehid dan glutaraldehid ini akan membentuk suatu ikatan silang terhadap protein yang lebih cepat dibandingkan ketika dilakukan individu-individu. Seperti itu. Tapi balik lagi ke tujuan pengamatan kita apa? Misalkan kalau kita studi ultrastruktur, ya kita cukup menggunakan glutaraldehid, nggak perlu dikombin dengan formaldehid. Tapi kalau kita pengamatan yang biasa aja, yang komponen-komponen sitoplasma atau organel tertentu, itu baru kita boleh gabungkan formaldehid dengan glutaraldehid untuk mempercepat. Lalu ketika kita ingin menggunakan elektron mikroskop, terutama TEM, jenis TEM ya, transmission, itu kita bisa menggunakan osmium tetraoxide ini sebagai agen fiksasinya. Oke, next. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada ya? Saya next. Lalu ini ada agen fiksasi Farmer atau Farmer's fixative ya. Jadi fixative Farmer ini sangat sering sekali dipakai di penelitian-penelitian, bahkan penelitian prosedur rutin sekalipun. Itu menggunakan agen fiksasi Farmer. Ini gabungan antara etanol dan asam asetat tadi sudah saya jelaskan, cocok untuk pengamatan histologi ya. Dan untuk ini metode laser capture microdissection. Ini kalau tertarik silakan bisa dibaca bukunya, khusus ada penjelasan mengenai laser capture microdissection. Yang konsepnya adalah ketika ada suatu spesimen, nah spesimen ini memiliki suatu kontur tertentu, maka dengan bantuan sinar laser ini dia akan mampu menghasilkan ketajaman gambar sesuai dengan kontur yang sudah dibentuk. Intinya seperti itu. Nah, ini tapi macam-macam nanti penggunaan lasernya, lalu jenis-jenis section yang dibentuk seperti apa itu ada macam-macam. Ini contohnya di sel tumor ya. Saya nggak nemu gambar untuk sel tumbuhan, jadi saya comotnya yang sel tumor ini. Tapi secara konsep sama aja. Itu, dan ini FAA, ini yang paling umum setelah si Farmer's fixative. FAA ini gabungan antara formalin, asam asetat, dan alkohol. Jadi ada formalin, asam asetat, sama alkohol.
Nah, ini diharapkan membentuk suatu agen fiksatif yang kompleks ya, kompleks dan optimal ketika digunakan pada proses fiksasi. Karena formalin ini mengandalkan gugus aldehidnya untuk dia membentuk ikatan silang dengan protein. Lalu dia ada asam astat, ini yang akan membantu proses penstabilan kondisi pH, dan alkohol ini akan membantu proses replace si presipitat protein dengan air. Gitu. Jadi 3 komponen ini adalah 3 komponen yang diharapkan optimal untuk melakukan proses fiksasi. Seperti itu. Oke, next. Dan ini ada alternatif cairan lain untuk agen fiksasinya. Ini baik sebenarnya ini baik organik dan anorganik, komponen organik dan anorganik yang ini bisa digunakan sebagai agen fiksasi. Yang penting kita harus memperhatikan nih toksisitasnya. Jadi kalau formaldehid ini kan dia kan cenderung toksik ya dibandingkan dengan cairan yang ini, yaitu glioksal sama karbodiimida. Jadi glioksal dan karbodiimida ini lebih safer, lebih aman dibandingkan dengan formalin. Ya sebenarnya ini sih tergantung dari penelitinya, kalau misalkan diminum ya bahaya, tapi kalau harganya lebih mahal pasti karena dia lebih spesial. Kalau glioksal ini komposisinya, karakternya hampir sama seperti formalin, sama mirip banget ini ya. Lalu ini cocok untuk pengamatan imunohistokimia. Kalau karbodiimida juga sangat cocok untuk pengamatan imunohistokimia. Gitu. Ini alternatif saja. Tapi yang sering ya antara FAA sama farmers fixatif. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke vehicle-nya, apakah ada yang perlu didiskusikan nggak? Antara yang tadi, mulai dari yang metanol, etanol, asam asetat, aldehid, terus apa tadi? Formalin, formaldehid, kok aldehid? Formaldehid sama glutaraldehid. Karakteristiknya mungkin nggak ya? Masih paham ya? Oke, kalau paham, saya lanjutkan. Diem ini saya nggak paham loh ya. Kalau nggak paham, berarti kalian tanya gitu. Oke, lanjut untuk yang buffer. Jadi buffer-buffer yang sering digunakan di proses fiksasi kakodilat dan pipes atau HEPS buffer, pipes dan HEPS. Ini singkatan. Oke, kita akan ulas satu persatu mengenai buffernya. Dari buffer fosfat dulu. Buffer fosfat ini cocok untuk pengamatan rutin sederhana biasa aja, karena ini buffer yang paling sering digunakan, yaitu untuk pengamatan dengan mikroskop cahaya LM atau mikroskop elektron. Ya, dia sifatnya non toksik, lalu dia mampu menjaga range pH yang agak tinggi dengan suhu stabilnya yaitu 4 derajat Celcius. Jadi ketika kita menggunakan buffer ini, maka pelaksanaan fiksasinya jelas harus di dalam kulkas atau di dalam inkubator dengan suhu 4 derajat, gitu ya. Nah, ini disadvantage-nya, dia mampu membentuk suatu endapan yang karena dalam buffer fosfat ini itu cenderung mampu mengeluarkan suatu gugusan ionik, terutama kalau misalkan dalam spesimen kita banyak mengandung spesimen ion kalsium ya, itu pasti nanti dia akan melakukan proses pengendapan. Bahkan buffer fosfat ini kaya akan fosfat ya, sehingga fosfat ini kan salah satu dari makronutrien si mikroorganisme.
Jadi ketika kita akan menggunakan buffer fosfat ini hendaknya digunakan secukupnya saja, jadi nggak boleh nyetok. Kalau misalkan nyetok ya nggak boleh dibalikin karena yaitu cenderung dia terkontaminasi oleh mikroorganisme. Jadi harus hati-hati sekali ya dalam penggunaan buffer fosfat ini. Gitu. Jadi kalau kita pengamatan di sel-sel yang biasanya non-ionik atau apa itu namanya yang tidak mengandung gugusan ion kalsium yang tinggi, nah ini cocok untuk menggunakan buffer fosfat. Lalu ada sodium kakodilat. Nah ini jenis garam sodium ya, yang dia komponennya sangat tinggi toksik. Jadi kecenderungan toksiknya sangat tinggi. Jadi untuk penggunaannya harus hati-hati karena di dalam dia akan menimbulkan suatu senyawa racun. Apalagi kalau misalkan dia digabungkan dengan senyawa asam. Nah, itu dia akan menimbulkan gas formasi gas asam arsenik gitu ya. Itu yang akan sangat berbahaya ketika dihirup sama si peneliti. Jadi ketika ingin mengambil sodium kakodilat ini harus dipastikan asam yang akan dicampurkan itu tidak terlalu rendah. Atau misalkan terlalu rendah ya harus digunakan di dalam ruang asam biasanya. Itu. Ini cocok sekali untuk pengamatan histologi, protokol histokimia, itu ya. Jadi pengamatan tingkat selularitasnya dia akan sangat membantu sekali. Dan ini PEPS dan HEPS itu biasa dijuluki sebagai buffer goods atau goods buffer ya, buffer yang baik. Itu. Kenapa buffer yang baik? Karena PEPS atau HEPS ini adalah yang baru-baru ini yang baru-baru ini diperkenalkan oleh industri-industri kimia yang cocok untuk pelaksanaan teknik mikroteknik. Jadi memang buffer ini dikhususkan untuk pelaksanaan mikroteknik. Dia mampu menjaga kondisi pH yang sangat stabil, lebih stabil dibandingkan dengan buffer fosfat karena dia memiliki karakteristik zwitteric ionic buffer. Jadi buffer yang mampu mengkondisikan ion-ion hasil dari metabolisme sel ketika proses fiksasi. Jadi ketika proses fiksasi itu kan selnya kan masih dalam kondisi hidup diarahkan ke kondisi mati. Cuman matinya itu tidak mati rusak dan tidak mati busuk. Nah, jadi masih ada mekanisme metabolisme di situ yang apa itu memainkan peran ionik di situ. Nah, buffer ini itu akan menstabilkan ion-ion yang dihasilkan selama proses metabolisme sehingga ion-ion itu tidak mampu mempengaruhi kondisi pH dari si sel sendiri gitu. Nah, berhubung PEPS sama HEPS ini adalah buffer yang spesial ya, maka harganya ini relatif sangat mahal. Itu sangat cocok sekali sampai pengamatan di tingkat sitoskeleton. Jadi ketika kita pengamatan sitoskeletonnya ini mikrotubulus ini dan lain sebagainya itu mampu dijaga kondisinya agar tetap stabil gitu. Jadi nggak rusak, nggak ikut terpresipitasi. Oke, next. Nah, oke, buffer selesai. Apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke metode inti dari fiksasinya? Ada pertanyaan nggak? Nggak? Masih lanjut? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk fiksasi yang kimia. Tadi kan di awal sudah saya split. Jadi metode fiksasi itu terbagi menjadi dua, ada metode kimia dan metode fisika. Kalau yang metode kimia itu lebih cenderung menggunakan bahan-bahan kimia dalam proses pelaksanaannya, gitu. Jadi dia ketika kita ingin menggunakan metode kimia, kita harus juga memperhatikan kondisi sel yang akan kita fiksasikan, itu ya.
terutama pada kondisi struktur protoplasnya. Mensintesis senyawa ergastik atau tidak, apakah dia mengandung suatu gugusan senyawa tertentu atau tidak, apakah dia mampu mengeluarkan metabolit sekunder atau tidak. Nah, komponen-komponen seperti itu yang nanti bahkan akan mengganggu proses fiksasi. Itu kecenderungan pengikatan dengan gugus aldehid ataupun alkohol sehingga menimbulkan suatu reaksi yang baru, reaksi kimia yang baru, itu akan dimungkinkan mengganggu jalannya proses fiksasi. Jadi kita harus benar-benar tahu karakteristik spesimen yang akan kita fiksasikan, gitu. Harus benar-benar cocok dengan agen fiksatifnya, gitu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan selama kita akan menjalankan proses fiksasi kimia. Yang pertama ada rate of penetration, yang kedua ada concentration, fixing agent, dan aditif. Jadi konsentrasinya harus perlu diperhatikan. Yang ketiga length of fixation, jadi ini waktu atau lamanya proses fiksasi. Yang keempat temperatur suhunya. Yang kelima tonisitas, jadi tingkat ionnya yang dihasilkan di dalam sel atau selama proses fiksasi seperti apa. Dan yang keenam adalah kutikula atau airspace-nya. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari rate of penetration. Jadi rentang penetrasi, jadi suatu senyawa fiksatif itu dia akan mampu melakukan proses penetrasi atau penyisipan ke dalam suatu jaringan, itu tergantung dari tebal tipisnya dari suatu jaringan yang akan kita amati. Hendaknya kalau misalkan suatu jaringan tersebut memiliki dinding yang lebih tebal, itu hendaknya kita melakukan proses pemotongan yang lebih tipis juga, gitu. Tapi kalau dia sudah memiliki dinding yang tipis, terus selnya lebih ke arah sel yang masih muda atau jaringan meristem, itu kita tidak perlu melakukan pemotongan yang sangat tipis. Bahkan kalau terlalu tipis itu nanti akan merusak dari sel-sel tersebut, gitu. Jadi harus disesuaikan dengan tebal tipisnya spesimen, sehingga zat fiksatifnya itu dia akan masuk dengan sempurna, gitu ya. Ini selanjutnya bisa dibaca sendiri. Yang kedua adalah konsentrasi dari agen fixing ya, dan agen fiksatifnya dan aditifnya. Artinya aditif ini bisa vehicle-nya atau buffernya ya. Jadi konsentrasi ini sangat diperhatikan ketika kita ingin mengamati apa. Misal kita ingin mengamati mitokondria. Nah, mitokondria itu sangat sensitif terhadap buffer yang sangat tinggi. Jadi meskipun konsentrasi buffer yang sangat tinggi itu tidak cocok untuk pengamatan mitokondria, akan merusak mitokondria, sehingga kita perlu memperendah konsentrasi si buffer gitu. Pun sebaliknya ketika kita ingin mengamati organel misalkan retikulum endoplasma, badan Golgi, vesikel atau vakuola, itu kita nggak bisa pakai buffer dengan konsentrasi yang rendah. Itu nanti dia akan malah merusak struktur organelnya. Jadi harus kita sesuaikan intinya konsentrasi terhadap apa yang ingin kita amati. Gitu. Yang ketiga, ini harus disesuaikan dengan pengguna mikroskop mana yang akan kita gunakan. Ini berhubungan dengan waktu fiksasinya. Ketika fiksasi ini berjalan terlalu lama, maka dia akan menyebabkan ikatan silang dengan protein itu terlalu padat, sehingga hampir semua sehingga nanti akan mengganggu proses penyisipan atau embedding. Dan otomatis proses pemotongan dan staining tidak akan berjalan optimal. Namun ketika fiksasinya terlalu pendek dari protokol yang sudah dianjurkan, itu malah dia tidak mampu melakukan proses cross-linking, gitu ya, atau bahkan makromolekul yang ada di dalam sel itu gagal melakukan cross-linking, gitu ya.
Jadi harus benar-benar disesuaikan. Misalnya ketika kita ingin menggunakan mikroskop elektron, yaitu cocoknya fiksasinya ya sekitar 4 jaman, 4 jam di suhu ruang dan atau semalaman ya, semalaman di suhu 4 derajat gitu. Pun sama kalau misalkan menggunakan mikroskop cahaya juga harus diperhatikan waktunya. Intinya harus disesuaikan dengan alat dan spesimen yang akan kita amati. Yang keempat adalah suhu. Nah, pasti suhu ini sangat mempengaruhi proses hampir di setiap tahapan mikroteknik. Itu pasti akan dipengaruhi oleh suhu. Karena suhu ini memainkan peranan penting terhadap keberlangsungan senyawa kimia yang digunakan, gitu ya. Apalagi agen fiksatif. Agen fiksatif ini mampu melakukan kerjanya di suhu tertentu. Kalau misalkan kita menggunakannya di dalam kulkas dengan suhu 4 derajat Celcius, maka proses fiksasi akan berjalan semalaman atau 24 jam gitu ya. Tapi kalau di suhu ruang itu akan cenderung lebih pendek durasinya ketika kita melakukannya di dalam kulkas. Gitu. Ini terkait suhu. Lalu tonisitas. Tonisitas ini berarti berhubungan dengan kondisi sitoplasma dari sel yang akan mempengaruhi osmotiknya. Itu ya. Osmotik berarti kondisi ion yang ada di dalam sitoplasma. Kalau misalkan ionnya terlalu tinggi, ditambah dengan agen fiksatif atau buffer yang mampu menambah ion atau bersifat hypertonik, maka dia akan lebih cenderung merusak dari si sitoplasma, yang akibatnya dia akan merusak organel-organel yang ada di sitoplasma. Itu pun sama, kalau misalkan hipotonik, terlalu rendah ionnya, maka ya dia akan cenderung untuk menggagalkan crosslink terhadap protein. Nah, bagaimana ketika kita untuk menjaga tonisitasnya? Kalau misalkan cairan yang kita gunakan ini terlalu rendah tonisitasnya, kita ingin lebih tinggi, ya kita bisa menggunakan larutan-larutan elektrolit seperti garam NaCl ataupun larutan-larutan yang non elektrolit seperti gula, gitu ya. Kalau misalkan kita ingin mempertinggi tingkat tonisitasnya, ya kita bisa menambahkan NaCl. Kalau misalkan ingin menurunkan, ya kita bisa menambahkan gula. Itu. Jadi harus benar-benar dikondisikan ionnya terhadap spesimen yang akan dilakukan fiksasi. Gitu. Oke. Next. Kutikula dan ruang udara ya. Nah, ini agar fiksasi berjalan dengan baik ya. Terutama kan fiksasi kan cenderung menggunakan larutan yang dia pro terhadap larutan polar dan non polar, sehingga dia lebih bisa mengikat membentuk ikatan yang ini dengan senyawa hidrofobik ataupun hidrofilik ya sebenarnya. Cuman kan yang diharapkan fiksasi ini kan dia cenderung berikatan nanti dengan senyawa-senyawa yang bersifat hidrofilik sehingga menggantinya dengan hidrofobik, karena nanti kan proses embeddingnya itu full dilakukan dengan senyawa yang bersifat hidrofobik gitu. Maka cairan-cairan yang ada di dalam sel itu harus digantikan gitu. Pun sama udara itu kalau misalkan nggak dikeluarkan, maka akan cenderung menimbulkan gelembung-gelembung udara sehingga bagian yang masih terdapat udara itu tidak terfiksasi secara optimal. Itu sehingga ketika nanti dilakukan proses dehidrasi, itu bagian yang masih terdapat udara itu akan rusak, pasti akan rusak. Gitu. Oke, sebelum kita masuk ke metode fisika, adakah pertanyaan? Tidak ada? Baik, akan saya lanjutkan ke metode fisika. Nah, kenapa harus ada metode fisika? Karena
metode kimia yang sudah ditawarkan itu tidak mampu melakukan proses fiksasi pada beberapa spesimen, seperti misalnya serbuk sari, embrio biji, itu ya. Nah, itu sangat sulit sekali dilakukan untuk proses metode kimia, gitu. Maka dari itu diciptakanlah metode fisika, yaitu metode menggunakan cryofixation, yaitu fiksasi dalam suhu yang dingin, ataupun microwave fixation, suhu panas. Intinya seperti itu. Nah, ini kapan kita menggunakan cryofixation? Ketika kita fokus untuk pengamatan di vakuola atau dinding sel, biasanya. Itu menggunakan cryofixation, yaitu menjaga stabilitas yang ada di dalam vakuola, termasuk stabilitas selulosa ataupun lignin yang ada di dalam dinding sel. Gitu. Ya. Nah, ini ada beberapa apa itu namanya? Teknik yang bisa diterapkan untuk free substitution biasanya di suhu minus 180 derajat Celcius. Ini ada menggunakan cryoprotectant untuk melindungi organel-organel pada proses fiksasi. Tuh. Ini kalau misalkan nggak mampu menggunakan cryoprotectant, itu bisa menggunakan mikroskop cryolite. Jadi mikroskop yang menunjang objeknya dikondisikan dalam suhu yang dingin. Gitu. Ini contoh studi yang dia menggunakan metode cryofiksasi. Ada metode freezing plong atau beku sangat beku, ada spray freezing atau metode beku semprot, ada yang propane jet freezing, jadi metode menggunakan jet propane, bekunya menggunakan jet propane, dan ini HPF, high pressure freezing, jadi metode beku dengan tekanan tinggi. Ini macam-macam saja. Ini ketika kita menggunakan prosedur free substitution, ini intinya harus disesuaikan dengan spesimen yang akan kita amati. Karena setiap spesimen memiliki karakteristiknya masing-masing, entah itu kita pengamatan vakuola ataupun dinding sel, jadi harus dijaga suhunya di kisaran suhu tertentu sesuai prosedur yang sudah direkomendasikan. Itu. Silakan nanti bisa dibaca sendiri. Ini kecenderungannya untuk ultra structure study ya, ataupun immunostaining. Nah, ini proses freezing. Ini fiksasi pada sel hidup. Ini freezing di tekanan yang biasa. Ini freezing yang menggunakan high pressure atau tekanan tinggi. Jadi ketika tekanan tinggi, ini cairan-cairan ini akan membeku. Nah, ketika membeku, maka cairan bekunya ini mudah sekali untuk dialihkan sehingga akan terdeteksi akan terdeteksi bagian-bagian yang kita inginkan. Ini kan terutama dia bagian membran sel ya, itu akan teramati dengan jelas. Itu ini sudah saya jelaskan. Nah, ini metode microwave. Sama, ini kebalikan dari cryofixation. Jadi ini menggunakan gelombang mikro, yaitu gelombang mikro ini cenderung dia akan panas. Jadi ketika kita menggunakan microwave harus benar-benar diperhatikan range waktunya, karena kalau terlalu lama dia akan cenderung merusak sel malahan. Gitu. Ini hanya digunakan pada beberapa kondisi jaringan tertentu saja ya. Yang dia kita hasil pengamatannya kita tidak biasanya bukan pengamatan suatu organel yang full dengan komposisi protein biasanya. Jadi yang cenderung ke arah hidrofobik atau lemak lipid gitu, itu bisa dipakai nih. Karena kalau misalkan dia kena microwave, kalaupun dia encer ini ya liquid, nanti dia akan mengeras pada fase istirahat. Jadi ini ada step-stepnya.
Nanti protokolnya kalau ini bisa dilihat di beberapa jurnal yang menggunakan microwave. Ini kombinasi microwave dengan vakum karena mau nggak mau harus mengeluarkan udaranya. Oke, selesai. Apakah ada pertanyaan? Halo? Saya izin ke belakang sebentar ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan sambil dipikirkan kira-kira mau bertanya apa. Diskusikan nggak? Dari saya belum ada, Atau Pak. sudah paham? Iya, Pak. Belum ada atau belum paham? Insya Allah paham, Pak. Tapi belum ada. Mungkin saya review ya, mulai dari awal sampai akhir, review singkat. Yang kita ulas hari ini ya, metode fiksasi, entah itu fiksasi kimia atau fisika atau kombinasinya. Lalu kita sudah bahas tentang agen-agen fiksasi, ada jenis etanol, metanol, aseton, tuntas karakteristiknya, lalu ada non koagulan, ada jenisnya aldehid ya, dan osmium tetroxide yang cukup mahal.
ulas satu persatu. Lalu ada FAA sama farmer fixatif. Ini senyawa fixatif, agen fixatif racikan ya, atau gabungan dengan senyawa yang lain. Lalu kita sudah bahas macam-macam buffer, ada buffer fosfat, kokadilat, pipes HEPS. Lalu ada kapan kita menggunakan fiksasi kimia, faktor-faktor yang akan mempengaruhi ketika kita menerapkan fiksasi kimia ya. Kan ada rate penetration, length of fixation, temperature, concentration ini ya, concentration fixing agent, lalu tonicity dan cuticle and airspace. Itu sudah kita bahas tuntas. Dan metode fisika. Metode fisika ada cryo-fixation, metode beku ya, dan microwave mana ini? Microwave fixation. Ini combination vacuum microwave. Itu ya, alhamdulillah sudah paham. Kalau sudah paham, langsung saya kasih tugas kelompok yang harus diselesaikan. Ini PJ-nya siapa ya? Saya, Pak. Nadia. Nadia? Ya. Nah, ini kelihatan nggak? Yang saya share, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini ada sekitar 8 topik. 8 topik mengenai fiksasi, metode fiksasi. Nanti silakan Nadia bagi sendiri. Jadi ada fiksasi. Nanti kalian tugasnya cuma mencari protokol yang berhubungan dengan ini. Protokolnya terserah mau mengulas jurnal ataupun menemukan e-book yang mengulas suatu protokol ini, silakan. Berikut dengan fiksatifnya. Jadi di protokol tersebut menggunakan fiksatif apa saja. Jadi nggak perlu diuraikan jenis fiksatifnya, ini karakternya seperti itu, nggak usah. Jadi cukup disebutkan saja di protokol tersebut, misalkan menggunakan etanol, metanol gitu ya udah disebutkan aja di protokol. Jadi intinya kalian mencari suatu prosedur atau protokol yang sesuai dengan topiknya masing-masing. Ini ada yang pertama, fixative fixation of botanical species. Khusus untuk mikroskop cahaya. Nah, ini nemunya apa nih? Misalkan jurnal A itu mengulas tentang ini, ya udah itu diulas aja di bagian metodenya aja, nggak usah hasil ataupun latar belakang gitu ya. Jadi cukup protokolnya saja, dan itu dibuat itu loh, kayak metodologi yang kotak panah ke bawah itu loh. Paham nggak? Ya, paham. Pernah tahu nggak yang kotak ke bawah itu loh? Enggak ya? Tahu ya? Oke. Lalu yang kedua, ini ada fiksasi consideration of SEM. Ini TEM. Berarti mikroskop elektron jenis SEM sama TEM ya. Lalu di sini ada studi imunologi. Lalu ini yang studi molekuler, jadi ultrastructure. Ini mau pakai fiksatif apa terserah. Lalu ini ada cryofixation. Cryofixation ini pakai microwave fixation, dan yang terakhir vacuum microwave combination. Gitu. Jadi ada 8. Silakan nanti Nadia bagi sendiri. Saya sarankan sih diacak, gitu ya, biar adil. Kalian ada berapa orang sih? 18, Pak. 18 dibagi 8 tuh berarti ada yang 4, ada yang 2 ya, ada 2, ada yang 3 ya. Pak, ini berkumpulnya Senin depan, Pak. Ada yang 2, ada yang 3. Ntar deh, saya cari kira-kira ada contohnya nggak ya. Minggu depan aja. Minggu depan.
Kalau mau cuplik jurnal, jurnalnya cuma satu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi satu itu diulas, bikin kotak-kotak gitu. Bentar sebentar. Saya carikan contohnya. Aduh, lama banget ya. Bentar ya, sebentar. Agak error. Eits, kok ini sih? Kelihatan nggak? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, nah, kayak gini contohnya. Ini contoh yang cryofixation pakai mikrospora. Udah di Oh, ini lengkap nih. Sampai ke staining, sectioning, staining nggak usah ya. Kalau kalian nanti di protokolnya ada staining nggak usah disertakan, kan kita cuma bahas fiksasi, ya kan? Jadi cuman fiksasinya aja. Jadi ini cryofixation mikrospora ya udah fiksasinya aja, nggak usah tahap dehidrasi, embedding itu nggak usah. Staining itu nggak usah. Nah, ini pemotongan pewarnaan nggak usah. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Oke, nanti Nadia minta tolong dibagi kelompoknya, terserah mau pilih sendiri atau diacak. Saya tunggu maksimal maghrib ini ya, nama kelompoknya ya. Iya Pak, nanti sebisa mungkin maju. Plus sama ini deh, kalau bisa jurnalnya sekalian. Judul jurnalnya apa yang mau diangkat. Ya, oke, biar saya juga bisa langsung searching, baca-baca dulu jurnalnya kalian. Oh, berarti nama kelompok sama jurnalnya Pak Maghrib ini? Nama anggota kelompok ya, bukan nama kelompok. Iya maksudnya itu. Sama judul jurnalnya. Oke? Sudah, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, saya akhiri ya ulasan hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan.
Oke, jaga kondisi. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.